Bab 722. Tolong izinkan saya membalas dendam dengan Anda. Menuruti niat Kenzi, Selgi menggunakan tongkat arang untuk menggambar peta topografi gunung dan sungai singkat di atas pakaian Kenzi yang diletakkan di tanah. Lembah Bodhisattva, di lembah tertentu di kaki selatan pegunungan Himalaya, daerah itu merupakan daerah sengketa di persimpangan Cina, India, dan Nepal. Itu penuh dengan warisan budaya sehingga pengungsi penduduk perbatasan, atau organisasi kriminal sering merusak dan mencuri batu patung Buddha, dan menyelundupkannya ke negara lain untuk dijual. Kenzi mengingat peta lalu lintas singkat ini di benaknya, lalu mengangguk, menyerahkan kelinci panggangnya dan berkata, makan sesuatu, lalu tidur selama 1 jam. Aku akan mengantarmu keluar dari area ini pada malam hari. Setelah keluar hutan, kamu pergi jauh dan jangan pernah kembali ke sini. Bagaimana denganmu, apakah kamu akan segera pergi ke lembah Bodhisattva? Selgi bertanya. Kenzi melihat keluar gua, dan berkata dengan penuh arti, aku sudah lama bersama tukang perahu itu, sebelum aku pergi, aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Kapten tua, Rudian, Andrean, mereka tidak bisa mati sia-sia di sini. Pemimpin teroris bernama Gailey harus mati. Selgi melihat wajahnya yang tajam, matanya yang indah perlahan-lahan menjadi sedikit bingung, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar salah sebelumnya. Koki bernama Kenzi ini bukanlah seorang pria yang akan meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Dia begitu berani dan maskulin, jelas bukan pengecut seperti yang dia bayangkan. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan lembut, Kenzi, di pabrik yang ditinggalkan di mana kecelakaan itu terjadi malam itu, 12 teroris tewas secara aneh di lantai 2 pabrik. Sekarang saya ingin tahu, apakah mereka dibunuh oleh Anda? Kenzi meliriknya, dan berkata dengan singkat, mereka pantas mati. Hati Selgi bergetar ketika mendengar itu benar-benar dia. Membunuh 12 teroris ganas dengan paku besi. Jika dia tidak melenyapkan geng gangster dalam penyergapan tepat waktu, dia dan Cha Jung Kook akan jatuh ke tangan teroris sedini mungkin malam itu. Dan hidupnya akan hancur. Dengan ini, Kenzi sebenarnya telah menyelamatkannya 2 kali, tetapi Kenzi tidak pernah mengatakannya, dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan apapun, tetapi ironisnya, Selgi selalu membencinya dan menganggapnya sebagai pengecut yang memalukan. Selgi sedikit bersyukur dan malu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata dengan lembut, maaf, saya telah salah paham dengan Anda akhir-akhir ini, saya sangat tidak ramah kepada Anda, saya minta maaf kepada Anda. Dia berdiri dengan sungguh-sungguh, membungkuk dalam-dalam pada Kenzi. Kenzi tidak terlalu peduli, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak melakukan ini, lalu menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, bersandar di dinding gua, dan menutup matanya untuk tidur. Melihatnya tidur seperti ini, Selgi sedikit bingung, dia ingin mengobrol dengan Kenzi lagi, untuk memahami karakter seperti apa pria aneh ini, tapi sekarang, dia hanya tidur seperti itu, yang sepertinya tidak terlalu memikirkan ada bahaya. Selgi tidak tahu bagaimana bertindak karena dia lebih tertarik untuk berkomunikasi dengannya. Pada akhirnya, tidak berani membangunkannya, Selgi hanya bisa diam, berpikir liar di benaknya. 2 jam kemudian, Kenzi bangun dan melihat bahwa Selgi tidak beristirahat dan tidur, tetapi duduk di hadapannya, menatapnya dengan mata berkedip, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak beristirahat? Saya baru saja membuat keputusan, saya ingin bertindak bersama Anda. Jika Anda ingin membunuh pemimpin teroris bernama Gailey, mungkin saya dapat membantu. Kenzi tertawa setelah mendengar ini, dan berkata, terima kasih. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Selgi berdiri dan berkata dengan bersemangat, Kenzi, aku bukan wanita biasa. Jangan selalu mengabaikanku seperti ini, aku tidak akan menjadi bebanmu. Kenzi tertegun melihatnya tiba-tiba menjadi seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Tidak apa-apa, sepertinya saya tidak mengatakan sesuatu yang salah, mengapa dia tiba-tiba mulai marah? Kenzi merasa bahwa wanita Korea Selatan ini benar-benar aneh, dan dia sangat tidak bisa dijelaskan. Selgi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, Kenzi, aku sama sepertimu. Di antara mereka yang meninggal adalah tukang perahu yang bekerja untukku, dan asisten yang bekerja untukku. Aku sangat sedih. Jadi, sebelum kamu pergi, tolong biarkan aku membantumu, kita akan membalas dendam pada mereka bersama. Mungkin sikap Kenzi yang selalu mengabaikannya, dan tidak mau berbicara dan berkomunikasi dengannya lebih membuat Selgi, seorang dewi yang bangga, merasa kurang percaya diri, oleh karena itu, dia ingin membuktikan kepada Kenzi bahwa dia bangga dan berharga. Kenzi diam-diam menghela nafas, dan merasakan sakit kepala yang dalam. Dia tahu bahwa gadis Korea ini sangat sulit untuk dihadapi, jadi dia seharusnya tidak mengatakan yang sebenarnya padanya sejak awal. Aku seharusnya membodohinya terlebih dahulu,
dan setelah membodohinya, saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan sendiri. Untungnya, dikelilingi oleh cewek yang sok kuat, dia pasti tidak akan bisa lepas. Di bawah mata Seulgi yang penuh semangat dan antisipasi, Kenzi ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya melunakkan sikapnya dan berkata, karena kamu juga ingin balas dendam, mari kita lakukan bersama. Tapi sepanjang jalan kamu harus patuhi perintahku tanpa syarat, Anda harus melakukan apa yang saya katakan, apakah ada masalah? Seulgi segera menunjukkan senyum manis, dan mengangguk, mengungkapkan kepatuhannya. Bagaimana Lee Seulgi terlihat seperti selebritas kelas atas, 10 wanita menawan dunia, atau duta cinta PBB. Sekarang dia sangat mirip dengan gadis kecil yang sering terlihat di drama Korea, meskipun terlihat cantik, dia selalu merasa sedikit mati otak. Dia tidak tahu mengapa, dia tahu bahwa para teroris itu membunuh seperti neraka, akan sangat berbahaya untuk berurusan dengan mereka, tetapi dengan Kenzi bertindak bersamanya, Seulgi tidak setakut sebelumnya, sebaliknya, dia masih merasa samar ini mengasyikkan, seperti merencanakan ekspedisi yang intens dan mengasyikkan. Keduanya menyelinap bersama di hutan, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh tentara bandit, dan sampai di area terbuka. Keduanya bersembunyi di hutan lebat, mengupas dahan dan daun di depan mereka, dan mengamati dengan cermat. Lembah di bawah tidak terhalang, dan beberapa tenda lapangan telah didirikan. Ada api unggun di tengah beberapa tenda, dan beberapa bandit berserakan dengan senjata sedang berpatroli di sekitar tenda. Mereka sedang tidur, kita bisa menyelinap masuk, menemukan tenda bernama Gaili, dan membunuhnya. Seulgi memandang Kenzi dan meminta pendapatnya. Namun, Kenzi menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sekitar tenda kemah. Lihat, ada 2 truk pikap bersenjata yang diparkir di sana, dilengkapi dengan senapan mesin anti pesawat. Jika digunakan dengan baik, tidak hanya Gaili yang akan mati, tetapi juga banyak dari mereka akan mati. Bab 723. Darah ganti darah, biarkan mereka mati di neraka. Kenzi melakukan apa yang dia katakan, dan memimpin Seulgi untuk menyelinap turun dari hutan lebat. Meskipun menyelinap ke dalam kamp teroris bersenjata adalah hal yang sangat berbahaya, tetapi Seulgi mengikuti di belakang Kenzi, hanya merasakan detak jantung yang semakin cepat, tetapi tidak takut. Tindakan berisiko menyelinap ke kamp musuh hanya bisa muncul di film. Seulgi merasa bangga ketika dia berpikir bahwa dia adalah pejuang wanita yang heroik di film tersebut. Kenzi membawanya ke pinggiran kamp. 2 tentara musuh yang berpatroli tampaknya telah melihat 2 bayangan yang tidak biasa dalam kegelapan. Saat dia hendak pergi dan memeriksa, Kenzi melambaikan tangannya dan mengayunkan 2 paku besi menembak ke dahi kedua tentara musuh dalam sekejap, dan kedua tentara musuh itu jatuh ke rerumputan hampir tanpa bersenandung. Seulgi secara pribadi menyaksikan Kenzi membunuh 2 tentara musuh dalam sekejap dengan paku besi, matanya yang indah berbinar, dan dia berkata dengan heran, luar biasa. Teknik pintar seperti itu bahkan lebih kuat daripada para ksatria di film kolosal. Jangan bergerak, hati-hati. Pada saat ini, Kenzi tiba-tiba meraih Seulgi, lalu menyuruhnya berjongkok, dan menunjuk ke kakinya. Di bawah sinar bulan, jarak pandang sangat buruk, dan Seulgi hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di rerumputan di depannya, tetapi Kenzi mengambil kawat yang hampir transparan dari rerumputan dengan belati, dan berkata dalam suara rendah, orang-orang ini memasang ranjau di luar kamp, dan jika tidak hati-hati, Anda akan diledakkan oleh ranjau itu. Seulgi akhirnya melihat dengan jelas, dan tidak bisa menahan keterkejutannya, kabel itu tepat di depan kakinya, jaraknya tidak lebih dari 20 cm, selama dia mengambil 1 langkah ke depan, dia pasti akan memicu ranjau darat yang ditanam oleh tentara bandit dan mati secara tak terduga. Dia melirik Kenzi, dan dia sangat mengaguminya, pria ini tidak hanya berani, tetapi juga hati-hati, bagaimana dia menemukan perjalanan tersembunyi seperti itu. Kenzi mengikuti kawat itu dan mengeluarkan tambang perjalanan yang terkubur. Setelah mencari rumput sebentar, dia mengambil tambang perjalanan lainnya. Dengan 2 ranjau darat, gerombolan tentara bandit ini dapat memberikan lebih banyak kerusakan. Kenzi memimpin Seulgi untuk menyelinap jauh-jauh, memilih satu-satunya cara untuk 2 tentara bandit, dan mengatur ulang 2 ranjau darat ini. Setelah melakukan ini, Kenzi telah membawa Seulgi ke sekitar truk pikap bersenjata, dan melihat seorang penjaga bersenjata di kejauhan sedang merokok sambil melihat sekeliling. Kenzi mengedipkan mata pada Seulgi dan memintanya untuk tinggal di sini, dan lalu mengeluarkan belati, membungkuk dan menyelinap. Seulgi sedang berbaring di rumput, menatap ke sisi itu dengan gugup. Dia tidak tahu berapa lama dia menunggu sampai dia hampir patah hati, dan Kenzi muncul kembali di bidang penglihatannya, berlari kembali dengan pinggang tertunduk. Opa, kamu akhirnya kembali. Melihat dia kembali, Seulgi mengeluarkan bahasa aslinya karena kegembiraan ketika dia melihatnya kembali, tetapi tepat setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba tersipu.
Karena opa berarti kakak laki-laki dalam bahasa Korea, itu hanya dapat digunakan untuk memanggil pria yang sangat dekat, tetapi Kenzi bukanlah kakak laki-lakinya, bahkan sepupunya, dan dia bahkan tidak mengenalnya dan mengerti, tapi dia secara naluriah menggunakan opa untuk memanggil Kenzi. Apa yang baru saja kamu katakan? Kenzi bertanya dengan curiga, dan mengapa kamu tersipu? Setelah mendengar ini, Seulgi tersadar. Untungnya, apa yang baru saja dia katakan adalah dalam bahasa ibunya, dan Kenzi tidak bisa memahaminya setelah tidak memahami apa yang dia maksud. Suasana hati Seulgi sedikit rileks. Tidak, bukan apa-apa, aku hanya sedikit takut dan gugup. Seulgi membohongi beberapa kata dan membodohi Kenzi. Kenzi mengangguk dan berkata, jangan gugup, kita sudah mencapai titik ini, bahkan jika kamu takut, itu tidak akan membantu. Dia menunjuk ke tenda yang sedikit lebih besar di Kam Ibusuki dan berkata, menurut penjaga yang barusan kubunuh, komandan mereka, Gaili, sedang memulihkan diri di tenda besar itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Seulgi bertanya. Ini sangat sederhana, bunuh mereka dengan cara yang paling sederhana dan paling brutal. Kata Kenzi dan membawa Seulgi ke truk pickup. Penjaga musuh terdekat telah dibersihkan. Dia lompat ke truk pickup, angkat terpal untuk senjata di dalam truk, senapan mesin anti pesawat. Lihat, ada peluncur roket di gerbong, bisakah kamu mengoperasikannya? Kenzi menunjuk ke sudut gerbong, di mana beberapa senjata ditumpuk. Seulgi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menggunakan benda semacam itu, tetapi saya bisa menggunakan senapan. Saya sering pergi berburu dengan para selebriti dan politisi dengan menunggang kuda. Keahlian menembak saya tidak buruk. Kenzi melihatnya dan berkata, oke, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ingat, ketika musuh bangun dari tidurnya dan mulai mengatur serangan balik terhadap kita, jangan terlalu bersemangat untuk bertempur, masuklah ke truk segera, kendarai truk pickup ini keluar dari kontak dengan mereka, tapi jangan mengemudikan mobil terlalu jauh. Senapan mesin anti pesawat memiliki jarak serang yang sangat jauh, kita harus menghancurkan mereka lebih banyak. Seulgi menemukan bahwa dia tahu banyak taktik militer, dia perkirakan dia pasti memiliki pengalaman tempur membunuh musuh dengan pedang dan senjata asli di medan perang. Dia lebih ingin tahu tentang identitasnya, dan sangat ingin bertanya dengan hati-hati. Namun, situasi saat ini jelas bukan saat yang tepat untuk mengobrol. Seulgi menekan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, mengangguk berat, dan berkata dengan tegas, saya akan mengikuti perintah Anda dan masuk ke taksi dan mengemudi tepat waktu. Saya akan menyerang kelompok musuh, kamu akan menghancurkan prajurit individu yang berlarian. Saat Kenzi menginjak kakinya, senapan mesin anti pesawat segera mulai menyemburkan api, dan hujan peluru yang lebat dan ganas menghancurkan beberapa tenda sekaligus seperti seutas benang, terutama kam tempat Komandan Gaili terletak hampir hancur berkeping-keping. Kenzi dapat dengan jelas melihat semburan kabut darah, anggota tubuh dan potongan daging yang berserakan, dan jeritan. Sama seperti kelompok teroris di awal, mereka membantai para tukang perahu. Di lembah neraka darah dan api ini, tenda-tenda dihancurkan. Apakah itu komandan bernama Gaili atau gangster tak dikenal lainnya? Selama mereka berada di dalam tenda, mereka semua akan dihancurkan dengan ganas. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Ada api di mana-mana, melolong dengan menyedihkan. Kenzi sedingin dewa kematian, duduk di kursi tinggi, dan terus menggunakan lidah api untuk memanen tentara bandit yang melarikan diri itu. Di tengah suara tembakan yang memekakkan telinga, Seulgi melihat pemandangan neraka yang tragis dan kejam, dan sudah ketakutan, dia bahkan lupa menembakkan senjata api yang masih dipegangnya.